Bismillah bi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan, media Indonesia itu sangat menggebu-gebu memberitakan bagaimana Iran melakukan sesuatu serangan terhadap Israel. Saudara, sekali lagi, kita tidak pendukung Israel, tapi janganlah terlalu mengada-ngada beritanya. Nanti malah dibuktikan dengan fakta yang sudah berulang-ulang kita share. Justru Iran dibombardir atau ketakutan. Lalu kali ini teman-teman, memang Israel terlalu tangguh bagi Iran, teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya, teman-teman. Jangan skip supaya kita dicerdaskan, teman-teman. Ke Israel, dan rupanya teriakan takbir Allahu Akbar itu menggema ya di beberapa negara Islam, karena mereka sangat bahagia, sangat bergembira ketika Israel diserang oleh Iran. Dan harapan mereka kemarin ya, harapan mereka adalah Israel itu hancur berantakan ya. Tapi ya sayangnya teriakan takbir Allahu Akbar mereka sepertinya sia-sia ya. Harapan mereka dengan teriak takbir Allahu Akbar, serangan Iran ke Israel itu benar-benar akan melumpuhkan Israel. Tapi sayangnya Israel itu terlalu tangguh dan tidak mampu dirobohkan oleh Iran, walaupun sudah disertai dengan teriakan takbir Allahu Akbar, kawan-kawan ya. Dan ini sebuah video juga yang viral ya di Malaysia ya, bagaimana mereka membuat video ya, Iran mula serang ke atas Israel. Terima kasih Allah karena izin. Takbir Allahu Akbar ya. Takbir. 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 Itu sangat keras ya teriakan takbir Allahu Akbar ya. Bahkan mereka dalam komentar-komentar mereka semua sama ya. Mereka meneriakan ya, takbir Allahu Akbar ya kan. Takbir ya semua ini kawan-kawannya, Allahu Akbar. Dengan izin Allah maka tiada yang mustahil baginya. Allahu Akbar, Allahumma ya katanya ya. Amin. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Ya, indah kabar dari rupa. Anda sedang dibohongi oleh media. Iran tidak menyerang Israel, itu hanya tipu muslihat mereka ya. Jadi lihat kawan-kawannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, semua ini kawan-kawannya teriak Allahu Akbar. Ini Malaysia ini ya. Banyak yang aminkan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, Allahu Akbar. Ya, semua ini kawan-kawan. Tapi ternyata teriakan Allahu Akbar mereka itu ya, saya mengatakan sia-sia. Ya, karena harapan mereka Iran itu bisa memporak-porandakan Israel, tapi itu jauh api dari panggang kawan-kawannya. Bukan hanya di Malaysia kawan-kawan, bahkan ini juga di Gaza juga kawan-kawan. Itu teriak Allahu Akbar itu juga bergema kawan-kawannya. Ini kita lihat videonya ya. Nah, teriak Allahu Akbar ini sama ya ketika Hamas menyerang Israel. Sama mereka juga teriakan takbir Allahu Akbar. Karena nafsu dan hasrat mereka, Israel itu hancur total. Nafsu dan hasrat mereka, Israel itu lumpuh. Ya, Israel itu lenyap dari muka bumi. Itulah hasrat dan nafsu mereka. Sehingga serangan yang membunuh Israel itu disertakan dengan pekikan, teriakan takbir Allahu Akbar. Ini menggema ya. Ini teriakan takbir menggema saat Zionis ditembaki ratusan rudal Iran, kawan-kawan. Teriakan takbir menggema saat militer Iran meluncurkan 300 rudal hingga drone ke wilayah Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat ratusan rudal berterbangan ke wilayah Israel secara beruntun. Akibat serangan itu, situasi Israel mencekam. Suara sirene berbunyi di sejumlah tempat menandai datangnya serangan Iran. Suara takbir juga menggema diduga berasal dari warga Palestina yang menyaksikan wilayah Israel diserang Iran. Diketahui serangan Iran tersebut merupakan pembalasan atas dugaan serangan Israel di Damaskus pada 1 April 2024 lalu. Sebanyak 13 orang tewas dalam serangan itu, termasuk 2 jenderal Korps Garda Revolusi Islam IRGC. Israel sendiri telah memerintahkan warga di dataran tinggi Golan bagian utara dekat perbatasan Suriah dan Lebanon dan di kota-kota selatan Nevatim Dimona. Ya, jadi itu ya kawan-kawan ya. Sayangnya satu orang pun warga Israel tidak ada yang tersentuh oleh 300-an rudal yang diserang oleh Iran. Justru
dalam pemberitaan yang disampaikan oleh Christian Prince, justru yang terkena rudal itu yang luka itu pun lukanya ya cedera sedikit saja. Seorang muslim, ya, seorang wanita, anak ya kayaknya ya. Itu justru yang kena cedera itu akibat serangan Iran itu justru perempuan Arab muslim yang ada di Israel. Itu yang terkena. Padahal kita lihat bahwa mereka sudah ramai-ramai ya gelombang teriak takbir, Allahu Akbar, itu teriakan yang penuh dengan kebencian. Teriakan yang penuh dengan kebencian, berharap Israel itu musnah, berharap Israel itu hancur, diporak-porandakan oleh Iran. Tapi sayangnya jauh api dari panggang, kawan-kawan. Jauh, sama sekali tidak berdampak bagi Israel. Nah ini kawan-kawan, bahkan ini dimuat juga ya oleh beberapa media. Ini Bandung Viva. Serangan massal rudal Iran atas Israel diwarnai pekikan takbir kaum muslimin. Wah, ngeri ya. Jadi mereka teriak takbir gitu kan. Allahu Akbar. Jadi teriakan ini ya yang keluar dari hati yang memang penuh dengan kebencian kepada Israel. Ya, dan mereka sangat berhasrat, bernafsu Israel itu musnah, kawan-kawan. Ini hujan rudal ya. Dan drone Iran yang menargetkan wilayah Israel kini menyita perhatian masyarakat di seluruh dunia. Ya, serangan ini merupakan respon balasan atas serangan Israel ke komplek konsultan Iran di Damaskus, ya, Suriah awal April 2024 silam. Dalam beberapa video yang beredar, serangan tersebut disambut bahagia oleh masyarakat Iran. Pekikan takbir pun berkumandang di sudut jalan kota Teheran. Wah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak sejumlah warga saat ya serbuan drone dan rudal ya mengarah ke Israel. Itu dalam pikiran mereka kemarin itu hancurlah Israel. Dalam pikiran mereka kemarin itu mampuslah Israel. Itu benar-benar mereka itu sangat percaya diri dan yakin Israel pasti akan hancur oleh serangan Iran. Tapi ternyata kawan-kawan, ya jauh dari ekspektasi. Jauh sekali kawan-kawan ya. Itu serangan itu hanya diketawain saya sama Israel sepertinya itu ya. Sama sekali tidak berdampak. Bunyi sirine peringatan dan ledakan keras terus ya berbunyi tak henti-hentinya di wilayah Tel Aviv ya dan Yerusalem. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan dalam sebuah pernyataan serangan rudal bertubi-tubi wilayah Israel tersebut dilakukan oleh ya pemerintah Republik Islam Iran. Merespons serangan tersebut, ya puluhan jet tempur Israel sudah mengudara untuk memastikan serangan lanjutan ya dari Teheran. Saya ingatkan Anda bahwa dari manapun ancaman itu berasal, ketika alarm berbunyi Anda harus masuk ke tempat penampungan dan menunggu di sana setidaknya 10 menit katanya. Bayangkan ya, cuma 10 menit ya dikasih waktu masyarakat Israel untuk bersembunyi ya. Kami akan update secara real time jika Anda diharuskan tinggal di sana lebih lama, sambungnya. Ia mengklaim bahwa sistem pertahanan udara Israel beroperasi penuh dan mencegat ancaman-ancaman ya kapanpun yang diperlukan. Saat ini banyak pesawat IAF yang mengudara siap menghadapi ancaman apapun, ucap Hagari. Jadi selepas ya kemarin serangan itu ternyata ya sama sekali tidak membekas. Ya, sama sekali tidak membekas bagi Israel. Israel justru aman-aman saja. Israel baik-baik saja. Israel happy-happy saja. Padahal mereka sudah teriak takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Bagaimana menurut kawan-kawan ya? Saya ketika melihat ya mereka itu bernafsu sekali untuk menghancurkan Israel, ya saya tertawa ya. Saya lucu kok bisa ya. Mereka itu punya semangat untuk menghancurkan Israel. Mereka tuh punya nafsu yang sangat tinggi untuk musnahkan Israel. Bagaimana kalau Israel memusnahkan mereka? Kira-kira mereka terima tidak? Bagaimana kalau Israel yang memusnahkan mereka? Kira-kira mereka mau terima tidak? Tapi kenapa mereka sangat senang dan bahagia dan ingin memusnahkan Israel? Tapi kalau Israel yang akan memusnahkan mereka, kenapa mereka teriak-teriak, minta tolong, dan mengatakan Israel Zionis, Israel penjajah, Israel, yang penting Israel tidak ada benarnya deh. Tapi hasrat mereka, nafsu mereka itu kawan-kawan, itu ingin Israel lenyap dari muka bumi. Tapi sayang, teriakan takbir Allahu Akbar, serangan dari negara Islam Iran ini tidak cukup kuat. Ya, tidak cukup kuat, tidak cukup tangguh. Walaupun sudah disertai dengan takbir Allahu Akbar, ini akhirnya mempermalukan mempermalukan kalimat takbir Allahu Akbar itu loh. Akhirnya nanti Israel akan bertanya, katanya Allahu Akbar, di mana Allahu Akbar kalian? Kok kenapa Allahu Akbar kalian tidak sanggup memusnahkan Israel? Akhirnya kan begitu ya kan? Kenapa? Mereka membawa-bawa agama dalam serang Israel. Mereka membawa-bawa nama Allah dalam menyerang Israel. Akhirnya Israel akan mengatakan, Allahmu nggak ada kekuatan apa-apa dong. Allahmu nggak berkuasa dong melawan aku. Masa Allah tidak sanggup menghancurkan Israel? Akhirnya kan begitu pemikiran orang kan? Karena mereka menggunakan nama Allah, menggunakan takbir, menggunakan agama untuk
memusnahkan Israel, tapi sayang sekali sudah bawa-bawa Allah dalam penyerangan Israel, sudah bawa-bawa takbir, tapi Allah dan takbirnya tidak sanggup memusnahkan Israel. Bahkan takbir Allahu Akbar itu dibantu lagi kawan-kawan, dibantu lagi oleh senjata-senjata oleh rudal Iran, oleh roket-roket Iran. Tapi tidak ada satupun yang bisa memusnahkan Israel. Akhirnya kan orang berpikiran seperti itu gitu. Makanya janganlah bawa-bawa agama, janganlah bawa-bawa Allah. Seolah-olah Allah itu ya punya musuh gitu loh, dan musuhnya Israel. Seolah-olah Allah itu tidak sanggup melawan Israel. Apa? Akhirnya orang kan mengatakan begitu, berarti Allahmu nggak sanggup dong. Katanya Allahmu maha besar, kok nggak sanggup melawan Israel. Akhirnya kan orang pikirannya ke sana karena kalian membawa-bawa nama Allah gitu loh. Nah ini saya juga ya ketika saya melihat beberapa video dan juga melihat ya apa artikel-artikel, kok bisa ya umat Islam ini bawa-bawa nama Allah menyerang Israel, tapi nama Allah tidak berkuasa untuk menghancurkan Israel, ya kan? Israel nggak usah bawa-bawa nama Allah, nggak usah bawa-bawa nama Yahweh untuk menyerang kalian, ya pasti hancur gitu loh. Itulah kawan-kawan ya, jangan jadi manusia yang mabuk agama, ya. Tapi saya juga heran ya, kok bisa ya hal-hal begitu membawa-bawa nama Allah untuk melakukan sebuah peperangan. Ya, tapi itulah kawan-kawan iman mereka ya, kita hargai sajalah. Ya, memang ya akhirnya ya jangan salahkan orang kalau orang akan mengatakan ya Allahmu ya tidak berkuasa, Allahmu ya tidak mampu untuk melawan Israel, ya kan? Ya itu sebelum saya baca beberapa komentar kawan-kawan yang sudah masuk ini, ya Bung Singa dari suka berperang, buktinya ketika berperang membawa nama Allah itu juga ya kawan, kita juga bingung tuh ya. Ya akhirnya orang punya komentar yang tidak lagi menghargai Allah karena umat Islam sendiri tidak menghargai Allahnya gitu loh. Ya kan, tidak menghargai Allahnya, mereka membawa nama Allahnya ya untuk melakukan penyerangan kepada Israel. Nah, ada lagi yang mengatakan Allah Israel lebih berkuasa. Ya, mereka nggak sadar ya, teriak password meskipun kemungkinan ada rudal dan drone yang nyasar ke Al-Aqsa. Untung ia masih dilindungi oleh sistem Iron Dome. Iya, kalau misalnya kemarin rudal dari Iran tidak ditangkas ya, atau ditangkal oleh Israel ya, bisa saja mengenai Al-Aqsa dan Al-Aqsa hancur. Ya nanti kalian salahkan Israel lagi gitu loh. Ya itulah mereka membawa nama-nama Allah ya, takbir segala macam ya. Israel dengan satu drone kawan-kawan itu bisa membunuh jenderal Iran, tetapi Iran dengan 300 rudal dan drone hanya bisa membunuh semut. Kita bisa apa? Mereka hanya bisa bilang Allahu Akbar. Iya betul ya, Israel dengan satu rudal bisa membunuh beberapa jenderal Iran, tapi Iran dengan 300 drone ya sama sekali ya tidak bisa berbuat apa-apa ya, hanya bisa ya membunuh semut kali, bahkan sama sekali tidak berarti kawan. Jadi malu sendiri gitu loh ya. Bahagia uklim hanya sementara ya. Akhirnya sekarang ini mereka sudah diam, bungkam, karena ya ternyata Allah mereka yang mereka andalkan, Iran yang mereka andalkan ya tidak bisa ini ya, tidak bisa berbuat apa-apa jadinya kan. Ya seperti kembang api di udara, betul ya. Ya sudah dari dulu teriak Allahu Akbar, tapi nggak pernah menang, kalah mulu. Itulah kawan-kawan ya. Gimana dong? Aduh ini saya kasihan juga ya. Saya mau baca semua komentar kawan-kawan, banyak yang terlalu vulgar ya. Jadi saya tidak mau terlalu membaca semua kawan-kawan supaya nanti ini ya saya juga jadi perasaan nggak enak juga ya kawan-kawannya. Mereka sudah bawa nama Allah tapi Allahnya ya akhirnya kan, makanya saya bilang orang akhirnya jadi punya persepsi yang tidak ada kuasanya, begitu kata orang ya. Ya, stop membedakan Hamas dan Palestina. Mereka itu satu bangsa. Stop bersimpati kepada Palestina. Lihat tingkah mereka saat Israel diserang oleh Iran. Mereka teriak takbir semuanya. Ya, betul ya. Betul juga kawan-kawan ya. Jadi mereka itu ya sama aja semuanya ya. Mereka punya mimpi dan visi yang sama. Israel harus musnah. Itu aja. Tapi kalau Israel ingin menyerang mereka, mereka mulai teriak, ya kan? Ya, betul. Islam memang suka. Aduh. Ya itulah kawan-kawan. Iya, benar Bang Pavel. Dari dulu tiap hari sampai sekarang teriak Allahu Akbar, takbir, kagak menang-menang. Ya itulah. Jadi nanti kalau kita komentar lebih, nanti mereka bilang kita penistaan agama, padahal mereka sendiri yang teriak takbir Allahu Akbar loh. Tapi ketika tidak bisa berbuat apa-apa, gimana dong ya? Om Pavel, drone Iran nyangkut di tiang listrik. Iya, saya baca berita tuh ada yang nyangkut di tiang listrik lah, di tiang jemuran lah katanya ya. Drone masih potong rumput dan rudal ya bahan bakar pertalite. Aduh.
Iya, 300 rudal dan drone itu hanya mencederai satu orang dan kerusakan kecil infrastruktur. Ya bahkan yang dicederai juga itu seorang ini ya, seorang Muslim juga ya, Muslim Arab juga ya, kasihan ya. Ya, nanti kalau dibalas oleh Israel 10 rudal Jericho tamat Iran. Iya, pasti langsung tamat itu ya. Nggak ada apa namanya itu, pasti langsung tamat itu ya. Nggak ada cerita lagi itu ya. Iya, hari ini teriak takbir Allahu Akbar. Di kemudian hari air mata darah pun bercucuran. Ya sama kan waktu Hamas serang Israel kan teriak takbir Allahu Akbar. Ketika Israel serang balik ya akhirnya mereka makan rumput kan. Orang-orang Hamas. Aduh. Ya, Tribun nggak berani membuat berita drone Iran nyangkut, takut. Iya betul ya. Aduh. Ya, 300 rudal petasan Jangwe meletus di atas. Ya, itu dulu kawan-kawan ya yang dapat Pak bagikan. Bantu viralkan ini, bantu bagikan. Terima kasih untuk. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang dibahas ya teman-teman ya. Ada dari perkataan, video-video, dan juga ada yang dibaca bentuk artikel. Teman-teman, herannya bahwa media di Indonesia ini begitu gampang membuat sebuah narasi yang begitu miring terhadap Israel. Membuat berita-berita lalu membuat judul-judul yang langsung membuat apa ya namanya ya, semangat berapi-api untuk teriak kemenangan dan kemenangan. Nyata-nyatanya Iran panik. Nyata-nyatanya yang terjadi sudah dibuktikan oleh ada pendeta yang sedang di Israel membuktikan Israel aman-aman saja. Terus apa yang lulu lantak? Apa yang diberitakan oleh media Indonesia kadang-kadang gak berimbang. Apalagi itu TV-TV yang barusan muncul-muncul ini, beritanya entah di mana, videonya entah di mana, aduh payah. Nah teman-teman, kita tidak mendukung Israel, tetapi janganlah membuat narasi, argumentasi, berita yang sebenarnya tidak sesuai fakta. Itu penting. Tidak sesuai fakta, maka dibungkam oleh orang-orang yang sedang berada di Israel. Artinya apa yang Anda katakan itu keliru. Nah teman-teman, sudah dikatakan tadi, mengucapkan kalimat-kalimat oleh karena Iran memerang atau menyerang Israel, lalu sebutkan kata-kata yang seperti katakan tadi, nampaknya ya kurang etis. Nanti diserang balik menangis. Itu kan yang terjadi beberapa tahun lalu, ketika ada lewat rudal-rudal, lalu teriak ada seorang influencer Palestina bilang kata-kata Alhamdulillah, Allahu Akbar begitu ya. Nah ketika diserang balik menangis. Nah kenapa kita harus menggarisbawahi jangan terlalu bersukacita di dalam kondisi yang seperti ini? Ya karena kan ada balasan. Nah balasan itu biasanya lebih keji gitu loh. Karena apa? Mereka yang melakukan duluan, maka dibalas itu pasti lebih besar. Maka timbullah kerusakan-kerusakan. Nah teman-teman, kita di Indonesia jauh lebih berharga dibandingkan negara lain. Itu aja intinya. Jadi untuk media-media Indonesia jangan kau buat opini-opini yang miring. Oh, Israel dulu lantak, Israel diratakan sama dengan tanah. Inangi. Itu kacau itu. Bagaimana mungkin terjadi hal yang demikian? Apakah Iran tidak berpikir bahwa ada banyak Masjid Al-Aqsa punya ada juga di Israel? Lantas rata dengan tanah yang bagaimana? Kan beritanya sebuah keliru. Nah teman-teman, sebagai warga Indonesia, jangan kita bawa hal yang terjadi di luar negeri ini menjadi stigma agama. Tapi mestinya ini politik. Maka kita harus berdiri netral. Jangan karena Anda beragama, maka agama lain, Israel, justru kita kutuk-kutuk. Itu kan tidak tepat tuh. Maka yang perlu kita lakukan adalah mendoakan baik Israel, baik Palestina, baik yang lainnya, Iran, supaya berdamai, tidak terjadi. Karena kalau sudah terjadi hal yang begini, Indonesia pun rugi, perekonomian terhambat. Itu yang terjadi. Negara-negara lain ikut campur bagian di dalamnya, akhirnya semua menjadi kacau. Cerdaslah teman-teman ya. Ingat, saya bukan pendukung Israel, saya pendukung kemanusiaan ya.
Jadi banyak hal yang dirugikan. Tapi ingat, Indonesia jauh lebih penting daripada negara lain. Oke, semoga cerdas. Bagi media-media Indonesia, ingatlah untuk memberitakan yang baik, karena ada banyak yang melihat media Anda, sehingga ketika melihat media Anda, mereka percayakan berita tersebut, bukan malah menimbulkan stigma negatif terhadap orang-orang tertentu. Sampai di sini bisa teman-teman, tidak perlu kepanasan lah. Mari kita terus menggali informasi dengan baik, supaya orang-orang yang mendengar kita dicerdaskan. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.